tua bekas kantor kolonial. Gerbang waktu yang terlupakan. Malam ini, kita tidak hanya berjalan menembus ruangan, kita berjalan menembus waktu. Di hadapan saya berdiri sebuah monumen bisu dari awal abad ke-20, Gedung Gyeofarmenen, bekas pusat administrasi kolonial yang sudah ditinggalkan lebih dari 7 dekade. Masyarakat sekitar menyebutnya Gedung Merah, bukan karena catnya, tapi karena konon tanah di bawah fondasi ini pernah meminum terlalu banyak darah pekerja paksa. Bau tanah basah dan karat langsung menyengat hidung saya begitu melangkah melewati gerbang besi yang sudah roboh ini. Perhatikan arsitekturnya. Tinggi, megah, tapi terasa sangat menekan. Ada aura yang membuat dada sesak. Konon, disinilah para petinggi kompeni memutuskan nasib ribuan nyawa. Dan di sini pula, beberapa dari mereka memilih mengakhiri hidup secara tragis saat Jepang masuk pada tahun 1942. Mari kita masuk lewat pintu samping. Tolong perhatikan baik-baik area jendela di lantai 2. Jika kalian melihat ada bayangan putih atau siluet topi tinggi yang mengintip, tulis di kolom komentar, karena jujur, perasaan saya mulai tidak enak. Kita sekarang berada di koridor utama lantai 1. Di sebelah kanan saya ada ruang arsip. Lihat lemari-lemari besi ini. Sudah berkarat dan menyatu dengan dinding yang berjamur. Dingin di sini sangat tidak wajar. Ini bukan dingin karena angin malam. Ini jenis dingin yang menusuk sampai tulang. Dengar itu. Itu seperti suara mesin tik lama. Atau mungkin ketukan jari. Di ruangan inilah puluhan buruh pribumi dipaksa bekerja tanpa upah, mencatat logistik yang merampas kekayaan tanah mereka sendiri. Energi keputusasaan itu masih tertinggal di sini, sangat pekat. Ini dia, tangga utama. Disinilah mitos paling terkenal dari bangunan ini bermula. Warga lokal sering melihat Menir, seorang pejabat Belanda yang bertubuh tinggi besar, berjalan turun dengan langkah kaki yang berat, membawa aroma tembakau cerutu yang sangat menyengat. Saat ini, bau wangi tembakau itu belum ada, tapi ada bau lain, bau anyir yang samar. Ketika naik ke atas, tolong tetap bersama saya ya. Lantai 2 jauh lebih gelap. Langit-langitnya sudah banyak yang runtuh, memperlihatkan bentangan kayu penyangga yang menghitam. Ruangan di ujung lorong ini ada bekas ruang sidang dan kantor utama kepala residen. Senter saya sengaja saya redupkan sedikit agar kita bisa melihat orb atau pergerakan debu yang tidak wajar. Astaga, kalian lihat itu? Di dekat pilar itu seperti ada distorsi udara. Seperti ada sesuatu yang padat tapi tidak terlihat. Di belakang ruang sidang, ada sebuah kamar kecil tanpa jendela. Ini bukan kantor. Ini adalah ruang interogasi atau penahanan sementara bagi siapa saja yang membangkang pada aturan kolonial. Mitosnya, di kamar inilah seorang wanita lokal menari ronggeng yang dituduh sebagai mata-mata disiksa hingga tewas. Namanya sengaja dihapus dari sejarah, tapi suaranya tidak bisa dihapus. Beberapa tim eksplorasi sebelum kita sering mendengar suara kerincing gelang kaki di ruangan ini pada jam sepertiga malam. Sekarang kita menuju bagian paling berbahaya dari bangunan ini. Ruangan bawah tanah. Tempat yang dulunya digunakan sebagai gudang komoditas sekaligus tempat perlindungan bom yang merangkap sebagai penjara bawah air jika air pasang naik. Suasananya berubah total. Udara di sini sangat berat dan pengap. Baunya campuran antara lumut, air mati, dan sesuatu yang membusuk. Senter saya mulai tidak stabil.
Mari kita lakukan silent challenge selama beberapa saat. Kita matikan lampu dan kita dengarkan apa yang ingin bangunan ini katakan pada kita. Lampu dinyalakan. Sesuatu baru saja berjalan di depan saya. Langkahnya sangat berat, seolah-olah memakai sepatu laras baja. Energi di ruang bawah tanah ini terlalu agresif. Senter saya terus berkedip dengan ritme yang cepat. Kita harus segera kembali ke atas. Akhirnya, kita berhasil keluar. Napas saya masih terasa sesak. Bangunan tua ini bukan sekedar tumpukan batu bata dan semen yang melapuk. Tempat ini adalah sebuah wadah trauma masa lalu yang besar. Mereka yang tertinggal di dalam sana, entah itu sang menir yang angkuh, para pekerja yang menderita, atau jiwa-jiwa yang tak tenang di ruang bawah tanah. Mereka menolak untuk dilupakan. Setiap sudut bangunan kolonial ini menyimpan misteri yang mungkin tidak akan pernah kita temukan jawabannya secara logika. Terima kasih sudah menemani saya dalam eksplorasi mencekam malam ini. Ingat, jangan pernah menantang apapun yang tidak bisa kita lihat. Saya Siman Wanara pamit, sampai jumpa di penelusuran berikutnya jika kalian cukup berani.